Kata diberkati, berbahagialah itu artinya ditambahkan. Gak ada orang ikut Yesus itu merugi, itu gak ada. Mungkin di langkah 1, 2, 3 ada ujian. Mungkin ada hal-hal yang buruk harus pergi, termasuk kebiasaan kita. Bukan hanya pertemanan, kebiasaan buruk juga. Cara pikir kita yang salah. Kita tuh banyak kesalahpahaman sama Tuhan. Hidup kita itu lebih banyak diisi dengan dusta daripada kebenaran. 3 langkah pertama itu Tuhan renovasi. Langkah ke-4 sampai 7 semuanya penuh dengan dekorasi ilahi. Saya gak pernah nyesel loh ikut Yesus. Sungguh di hadirat-Mu aku mendapatkan semua yang kuperlukan. Tidak ada seperti Engkau Tuhan. Ampuni kami, seringkali kami menjauh karena kami ragu, kami bimbang bahwa Kau bisa menyediakan yang kami perlukan, bisa memenuhi hasrat keinginan kami. Kami merasa Engkau tidak mungkin mau, meskipun kami tahu bahwa Engkau sanggup dan mampu. Ampuni kami kalau kami berpikir begitu. Hari ini kami menyadari betapa baiknya, murah hatinya Allah kami adalah penyedia. Engkau yang duduk di tahta itu tidak jauh dari orang-orang yang menyembahnya. Tuhan, terima kasih. Sembunyikan hamba-Mu balik salib-Mu, sehingga hamba-Mu bisa menjelaskan siapa diri-Mu kepada keluarga Saat Teduh, sehingga kami semua imannya boleh maju dan berubah sungguh. Terima kasih Yesus. I love you. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oh, haleluya. Saya sungguh merasakan hadirat Allah begitu manis dan indah. Dia ingin menjamah setiap kita. Aduh, mujizat itu mudah. Udahlah, sukses gak perlu dicari. Carilah Tuhan Yesus. Itu suksesmu yang sungguh. Dari situ segala sesuatu ditambahkan. Saya berikan judul sharing saya sebentar, ambil catatan, terutama ambil Alkitab. Saya kasih tema begini, jika ingin berhasil. Lalu nanti kita isi dengan 3 poin tersebut. Jika ingin berhasil, apa yang harus kita lakukan? Apa aja yang harus kita perhatikan? Perhatikan 3 hal ini aja, sungguhan. Perhatikan hanya 1, 2, 3 ini. Saya percaya kebajikan kemurahan akan mengikutimu. Bukan berarti hidupmu tanpa masalah, tetapi ada penyertaan Allah. Buka dengan saya di Mazmur 1, Mazmur yang sangat terkenal. Saya bisa khotbahkan ini 100 kali, 100 khotbah yang beda, karena Mazmur ini begitu dalam, namun begitu sederhana, simpelnya, sangat relevan buat kehidupan kita. Mazmur 1, ayat 1 sampai 6, saya baca dulu. Jalan orang benar dan jalan orang fasik, bunyinya begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia, yaitu Anda dan saya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. So good. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal orang yang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jika ingin berhasil, ini kunci-kuncinya ya. Baca dulu ayat pertama. Herannya, yang ke-1 malah justru bukan hubungan dengan Tuhan. Bukan berarti itu kalah penting, tidak. Tapi sebelum Anda tanam gandum, cabut lalang. Jangan sampai ada semak belukar yang mencekik, sehingga benih yang gak ada salahnya itu, apalagi kalau benih itu benih kudus dan ilahi, dia gak bisa bertumbuh berlipat kali ganda, 30, 60, 100 kali lipat. Karena kalau tidak di clearance, di babat alas, maka semua tumbuh-tumbuhan liar itu akan menghalangi pertumbuhan benih itu. Benihnya nggak salah, tanahnya tidak dipersiapkan baik-baik. Ternyata yang ke-1 nanti Anda akan terkejut. Asosiasi kita dengan manusia, hubungan kita dengan orang. Makanya kenapa ada orang-orang yang kenal Tuhan tapi nggak tumbuh-tumbuh imannya? Karena dia itu bergaul dengan orang-orang yang salah. Dia nggak bisa sama Tuhan itu sungguhan, karena dia dalam dunia ini pelin-pelan, nggak bisa. Mau sembah Yesus, singkirkan berhala. Dan kadang-kadang berhala itu adalah manusia-manusia yang tidak seharusnya kita berhubungan dengan mereka. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Catat dulu ya, orang fasik itu tolong diperhatikan, saya jelaskan. Lalu, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, kategori 2 orang berdosa. Yang tidak duduk
Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang ketiga tadi itu majemuk, kumpulan pencemooh, a bunch of people, sekelompok manusia yang tidak berguna bagi visi Anda. Nah, sekarang tiga hal ini saya minta kita abaikan sementara. Kata-kata seperti yang tidak berjalan, yang tidak berdiri, yang tidak duduk. Tapi saya mau Anda fokus pada subjeknya, yaitu manusianya. Orang fasik, orang berdosa, dan kumpulan pencemooh. Kita melihat di sini, kata orang fasik itu dalam bahasa Inggrisnya artinya ungodly. Orang fasik beda sama orang kafir. Orang kafir itu orang tidak bertuhan. Orang fasik ini orang Kristen. Gitulah ya bahasa perjanjian barunya. Tapi orang Kristen yang not godly. Kristen lidah bibir, pengakuan, bahkan mungkin labelnya. Mungkin juga ke gereja. Tapi yang disebut fasik itu adalah hidupnya menentang firman Allah terang-terangan. Kata orang fasik di situ artinya orang yang moralnya ofensif. Orang yang vulgar di dalam dosanya, tetapi mengaku dirinya kenal Tuhan. Yang begini itu disebut munafik. Ini dosa wahid yang dibenci oleh Tuhan Yesus. Dan kerap kali Yesus tegur ini tentang orang Farisi dan ahli Taurat yang jago firman Tuhan, yang hafal hukum Taurat luar dalam, tapi kelakuannya tidak sama. Orang fasik bukan orang kafir. Orang fasik itu mengaku bertuhan. Inilah Kristen, bukan sekedar KTP, tapi ini Kristen, tapi dia punya dosa itu menyolok dan dia bangga. Saya nggak berkata dosa yang tersembunyi lebih baik loh ya. Tapi ada orang yang jatuh dalam dosa. Apa boleh buat? Bangun lagi. Minta ampun sama Tuhan, diampuni. Tapi ada orang yang gagah perkasa di dalam dosanya. Dia bangga. Orang Kristen yang sejati, anak Tuhan, dia bisa jatuh dalam dosa. 7 kali dia jatuh, dia harus bangun lagi. Tetapi kalau kita hidup di dalam dosa itu lain cerita. Kita keluar dari rumah, apalagi kalau di tepi pantai, lalu kita tiba-tiba kejatuhan kotoran burung, ya cepatlah pulang dan keramas. Tapi jikalau burung itu bisa bersarang di kepala, itu sudah beda levelnya. Itu lain liga. Itu berarti Anda mengundang dan mengizinkannya. Berarti Anda merawat sarang burung itu di kepala. Itu yang disebut hidup dalam dosa. Orang fasik adalah orang yang Kristen, tetapi ofensif moralitasnya. Yang seperti ini nomor satu yang mesti dihindari. Bukan berarti kita tidak menjangkau mereka. Kita tidak boleh menjadi teman sepadan. Tidak boleh menjadi satu yuk atau satu kuk bersama dengan orang yang tidak seiman. Ini seiman sih, tapi hidupnya mendukakan Roh Kudus secara terang-terangan. Berbahagialah orang yang tidak jalan sama orang-orang seperti ini. You happy. Kata happy, berbahagia di sini bukan happy sebenarnya. Blessing. Blessed. Berbahagia di situ, diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang Kristen yang tidak terasosiasikan dengan orang-orang yang demikian, hubungannya akan langgeng dengan Tuhan. Tapi kalau mereka masih flirting, masih main api dengan orang-orang begini, pasti Tuhan kasih ultimatum. Kamu pilih dia atau pilih Tuhan. Tidak bisa netral, jalur tengah tidak ada. Berbahagialah, diberkatilah hubungannya dengan Tuhan orang-orang yang demikian, yaitu yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Karena ini toksik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang kedua tadi orang berdosa. Orang berdosa di sini sinner, bahasa Inggrisnya. Ini merujuk pada orang-orang non-Kristen pada umumnya. Those without Christ, mereka yang tanpa Kristus dalam hidupnya. Ini bukan bicara tentang agama ya, tapi
Gimana pun juga anak-anak Tuhan yang hidup dari firman, itu beda game plan-nya dengan mereka yang tidak di dalam Kristus. Makanya di firman Tuhan dilarang kalau kita itu jadian sama orang yang tidak sepadan iman. Jangan menjadi pasangan yang tidak sepadan dengan orang yang tidak beriman. Ini common sense sih, tidak perlu pakai firman. Orang dunia aja tahu. Bedanya itu terlalu bumi dan langit. Sudah nggak usah kita perdebatkan siapa benar siapa salah. Peraturannya beda. Itu seperti menggabungkan dalam satu gelanggang permainan badminton dan sepak bola. Bola basket dan voli. Bola basket dan voli masih ada kemiripannya, masih sama-sama pegang bola. Gimana kalau bola basket dan sepak bola? Kalau kita campur kan jadi satu, nggak jalan. Wong yang satu kalau pegang bola penalti, yang satu lagi kalau tendang bola bisa dikeluarkan dari lapangan. Nggak bisa. Anak-anak Tuhan diajari jangan ada padamu Allah lain. Diajari pula jangan berzina. Dan Tuhan itu mengurus setiap detil-detil hidup kita. Bagaimana mungkin kita bisa dalam satu pernikahan dengan orang yang tidak seiman? Kasihan dua-dua. Kongsian kerjaan aja banyak tantangan kok. Loh berarti gimana pastor? Berarti kita harus bergaul dengan orang Kristen saja? Bukan. Kalau sama orang-orang yang tidak seiman, saya menghargai mereka. Sekalipun ada perbedaan. Kita itu diajari apa sih? Pengajaran Kristus yang tertinggi, kasihilah tetanggamu, kasihilah samamu seperti dirimu. Tapi kita nggak boleh kompromikan keyakinan. Kita punya keyakinan sendiri. Dan itu nggak boleh kompromi. Saya dan orang-orang yang tidak seiman dengan saya, hubungan saya sebatas rekan dengan mereka. Atau hubungan yang saling menghormati, menghargai, dan hubungan yang sopan. Kalau itu soal kemanusiaan, saya nggak akan tanya agama. Kalau ada orang membutuhkan, saya nggak tanya dia imanmu apa. Saya pasti akan kasih, saya pasti akan bantu, saya bisa mungkin saya pasti akan tolong. Kemanusiaan, janganlah beda-bedakan. Tapi jalan kehidupan, itu eksklusif. Saya tidak akan berkata, oh nggak apa-apa, sama aja. No. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku. Dan orang yang nggak punya firman, di mana persamaannya dengan saya? Sedangkan di dunia berkata gigi ganti gigi kok, mata ganti mata, mati ganti mata. Kalau bisa, sana pukul pipi kanan saya hajar seluruh badan. Itu adalah hukum rimba di dunia dan itu lumrah. Justice is served, itu namanya keadilan. Tapi keadilan firman, keadilan Tuhan dalam firman yang diajarkan di sini beda. Tampar pipi kanan, lu kasih pipi kiri. Nggak bisa, apa persamaannya? Jadi kalau saya mau jadi Kristen sungguh-sungguh, saya nggak bisa berdiri di jalan orang berdosa. Cara pandangnya itu beda. Meskipun kemanusiaan, kita tetap harus tenggang rasa, saling menolong, membantu. Kasih itu nggak pandang bulu, tapi iman. Kasih nggak pandang bulu, tapi iman itu spesifikasi. Nggak mungkin bisa lah. Norma kehidupannya tak sama. Nggak bisa saya berdiri di jalan orang berdosa. Oleh karena itu, 90% orang-orang, bukan 90%, 90% orang-orang yang betul-betul ada di sekeliling saya, itu anak-anak Tuhan. Meskipun 10%-nya secara kuantitas lebih banyak, karena kita itu tinggal di dunia yang mayoritas mungkin belum kenal Kristus. Tapi 100% orang yang bicara ke dalam kehidupan saya, yang bisa mengubah cara pandang saya, yang saya berikan platform hak untuk bisa menasihati saya, itu semua orang-orang yang punya firman, orang-orang yang punya Roh Kudus. Dan itu eksklusif. Saya nggak buka pintu untuk yang lainnya. Saya nggak mau berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kata kumpulan pencemooh di sini dahsyat sekali. Ini sekelompok orang-orang yang dalam bahasa Inggrisnya scornful. Ini bukan orang-orang yang menghina kita. Tapi kalau kita punya visi dan tujuan yang jelas, bukan hanya iman pada Kristus, tapi kalau hidup kita itu punya goal tertentu, dan kita sedang membangun sesuatu,
Jangan duduk dengan orang-orang yang bisa mencemooh visimu. Jangan duduk sama mereka yang bisa weaken your vision atau bisa melemahkan visi Anda. Ini common sense-nya ya, atau pengetahuan umumnya begini. Misalnya kalau Anda seorang seniman atau seorang fashion designer, Anda perlu terus punya majalah-majalah fashion. Anda perlu juga punya rekan-rekan teman-teman untuk saling menajamkan besi. Seniman menajamkan seniman. Bukan berarti melulu sama orang-orang itu, enggak. Tetapi Anda kalau duduk sama mereka, Anda akan belajar banyak, dan mereka juga akan belajar dari Anda. Semakin tajam. Misalnya kalau Anda di dalam bidang perhiasan, jangan lupa ikut pameran. Disitulah kumpul semuanya orang-orang di bidang Anda. Seperti itu, dokter dengan dokter punya konferensi tahunan. Teknologi apa lagi yang baru ya? Dulu mungkin perlu dibedah, sekarang sudah ada robotiknya. Sekarang semua sudah ada robotnya. Oh, mungkin ada obat-obatan yang sudah lewat zamannya. Sekarang ada yang lebih baik dengan efek samping yang lebih ringan. Anda perlu untuk seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan kumpulan berguna. Hobi lain cerita, nggak apa-apa. Tetapi sebagian besar hidup Anda, kalau Anda sedang membangun sesuatu, pastikan investasi waktu dengan orang-orang yang tepat. Jangan dengan orang-orang yang bisa melemahkan visimu, tapi orang-orang yang bisa membangun visimu bersama dengan Anda. Jadi ini perlu kita terapkan dalam kehidupan kita jika kita ingin berhasil. Karena memang yang namanya visi itu detail ya, spesifik ya. Saya kasih contoh satu lagi. Misalnya kalau saya ada orang membenci orang tua saya, misalnya. Lain cerita kalau orang tua saya salah, mungkin evaluasi buat keluarga. Contoh aja nih, nggak terjadi ini hanyalah sebuah ilustrasi. Tapi kalau ada orang benci sama ayah saya karena orang itu iri, dan orang itu menggosip atau apalagi memfitnah. Wah, dia benci deh sama orang tuaku. Wah, ngomongnya nggak enak. Dan saya tahu deep down inside di hatinya itu kesumat dia. Rasanya, gimana. Nah, bukannya kita pilih-pilih teman. Tetapi mau nggak mau hal-hal seperti ini pasti terpilih sendiri. Nggak mungkin kan saya bisa bergaul dengan orang itu seolah-olah nggak ada apa-apa terjadi. Gimana? Kalau papa saya tahu bahwa orang itu benci setengah mati, malah justru dia sudah melakukan banyak kerusakan di luar sana, ngomongnya yang tidak-tidak. Lalu saya bisa bergaul sama orang itu. Kalau saya bergaul dengan orang itu, minimal 1 bulan kemudian, orang itu berubah pikiran tentang orang tua saya. Tapi kalau saya bergaul dengan dia setelah 1 tahun, orang itu tidak berubah pikiran dan saya nggak apa-apa. Saya rasa ada sesuatu yang salah ya dengan saya ya. Bagaimana perasaan orang tua saya? Loh nak, papa bukannya mau menghalangi pertemananmu, tapi orang itu benci papamu dan dia nggak benar. Kok kamu bisa langgeng ya pertemanannya? Kok bisa happy aja gitu, seolah-olah nggak terjadi apa-apa? Kok bisa? Itu pasti lama-lama kena ke hubungan orang tua dan anak itu. Kalau saya terus bergaul dengan musuh ayahku, lama-lama saya dan ayah saya pasti akan renggang. Mau nggak mau, papa saya pasti merasakan itu sebagai sesuatu yang personal. Loh, kamu kok fine-fine saja ya? Ya pak, tapi kita nggak ngomong-ngomong soal papa kok. Kita di luar sana itu kita ya hobi kita lah, apalah. Iya, tapi gimana pun juga nggak bisa disangkali. Meskipun papa berbesar hati, pasti merasa kenapa anakku kok bisa bergaul dengan musuhku? Kok bisa ya? Nggak bisa lah yang namanya orang yang kepenuhan Roh Kudus dengan orang yang kesurupan setan itu bisa bergaul, itu nggak bisa. Itu kalau bergaul lama, pasti yang kepenuhan Roh Kudus itu bocor. Atau kalau nggak, yang kesurupan akan manifestasi dan dilepaskan. Nggak ada jalan tengah. Nggak bisa. Wah, Pastor Philip, kenapa kita harus radikal? Ikut Yesus ya begitu.
Ikut Yesus itu ada harga yang dibayar, yaitu pikul salib, sangkal diri, dan mengikut Dia. Kenapa saya kasih contoh sekarang? Saya terangkan di ayat 2 supaya kita semakin jelas. Karena yang menuntun hidup kita bukan sembarang orang, bukan sembarang barang, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata Taurat Tuhan di sini adalah seluruh Alkitab, the whole entire Bible. Memang kalau di Perjanjian Lama hanya ada Torah saja, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab pertama di Perjanjian Lama. Tapi zaman sekarang Perjanjian Baru tentunya sudah Kejadian sampai Wahyu. Yang disebut kesukaannya ialah Taurat Tuhan adalah kesukaannya adalah kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, jadi bukan hanya baca Alkitab, tapi ada kata merenungkan Taurat itu siang dan malam lagi. Ayat 2 ini bukan menunjukkan bahwa kita sekedar baca sebuah buku namanya The Bible, tapi kita juga membacanya secara prayerful atau dalam sikap doa. Ini seperti sekarang saat teduh begini, bukan hanya kita dengar khotbah, merenungkan firman, tapi kita masuk hadirat Allah. Ayat 2 ini bicara bahwa kita kalau mau sungguh-sungguh berhasil di hidup ini, kita mesti serius bangun hubungan dengan Kristus, dan hubungan itu terbangun lewat mesbah doa dan mesbah firman kita. Siang dan malam bukan berarti kita nggak kerja, kita nggak sekolah bagi yang mahasiswa atau pelajar, baca Alkitab melulu, bukan. Siang dan malam itu berarti kehidupan rohani itu bukan hanya di pagi hari, tapi kehidupan rohani kita itu sepanjang hari. Dan kehidupan rohani itu dibangun di atas dasar mesbah doa yang disengaja. Di dalamnya kita renungkan firman Allah tiap hari secara teratur. Dan itu yang menuntun hidup kita siang dan malam. Makanya kita nggak bisa di dalam hidup ini kita mesti harus memilih jalan, bahkan memilih teman. Itu mesti. Pada waktu saya kenal Tuhan, hidupku dirombak sama Roh Kudus. Kalau Anda mengira hidup itu selalu enak terus ikut Yesus, langkah 1 saya langsung terjadi renovasi besar-besaran. Saya kehilangan banyak sebelum saya memperoleh lebih banyak. Dan saya waktu kehilangan, saya nggak tahu apa yang saya peroleh nanti, tapi yang saya tahu, saya cari dulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Ternyata janji Tuhan digenapi, segala sesuatu ditambahkan. Dulu hidup saya tidak seperti hidup saya hari ini. Ya, my company, bukan company, maksud saya company bukan perusahaan, tapi orang-orang di sekeliling saya beda wujud gambar nampaknya dengan yang sekarang. Apa yang saya lakukan, aktivitas saya pun berbeda 180 derajat dengan yang saya sekarang miliki. Hidupku tidak seperti dahulu lagi. Tapi langkah-langkah 1, 2, 3 itu susah sekali. Ketika Tuhan obrak-abrik, tunggang balikkan duniaku. Tetapi Tuhan itu nggak pernah ingin mencuri. Tuhan tidak pernah membunuh, membinasakan. Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu dari hidup kita atau mengambil kebahagiaan. Kata diberkati, berbahagialah itu artinya ditambahkan. Gak ada orang ikut Yesus itu merugi, itu gak ada. Mungkin di langkah 1, 2, 3 ada ujian. Mungkin ada hal-hal yang buruk harus pergi, termasuk kebiasaan kita. Bukan hanya pertemanan, kebiasaan buruk juga. Cara pikir kita yang salah. Kita tuh banyak kesalahpahaman sama Tuhan. Hidup kita itu lebih banyak diisi dengan dusta daripada kebenaran. Itu sama Tuhan di detox mati-matian. Langkah 1, 2, 3 memang susah, tapi setelah langkah 4 sampai ke 7, oh sempurna. Bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi saya bisa bersaksi kepada Anda bahwa 3 langkah pertama itu Tuhan renovasi. Langkah ke-4 sampai 7, semuanya penuh dengan dekorasi ilahi. Saya nggak pernah nyesel loh ikut Yesus. Sungguhan. Apa yang lenyap dari hidup saya itu digantikan lebih bagus. Sekarang saya mengerti. Bahkan orang-orang di masa lalu saya itu yang saya musuhi atau yang memusuhi saya, sekarang satu-satu menjadi teman. Bahkan musuh orang itu pun didamaikan kalau jalan orang itu berkenan. Luar biasa, nggak ada satupun yang hilang. Ikut Yesus itu seperti seekor ayam. Dari dagingnya sampai paruhnya, sampai ke bulunya, sampai semuanya. Itu semua berguna jadi sesuatu. Nggak ada satupun di masa lalumu tidak akan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan di masa depan.
Kalau kita berserah penuh sama Tuhan, mungkin ada setback, mungkin ada kemunduran sementara, tapi itu hanya detoks ilahi. Tapi waktu kita maju lagi nanti, semua itu ditebus oleh Kristus menjadi sesuatu di depan nanti. Waktu saya dulu belum kenal Tuhan, saya suka berkelahi. Mungkin saya tidak tahu apakah Anda bisa menebaknya enggak. Saya pernah sekali didatangi satu orang berkata, kita dulu berkelahi, ternyata musuh saya di masa lalu sekarang menjadi jemaat Kristus dan bertobatnya lewat kesaksian hidup saya. Saya otomatis minta maaf sama dia dan berkata, aduh maafkan dulu kalau kita dulu berseteru, saya itu bodoh sekali, saya buta, dia rangkul saya. Dia berkata, Pastor Philip, dia berkata, Tuhan memakaimu tapinya untuk menyelamatkan saya. Saya rangkul dia, saudaraku, dulu musuh, sekarang menjadi saudara seiman. Indah kan? Ayam aja nggak disisakan, semua jadi sesuatu. Masa kita akan disia-siakan dan semua masa lalu? Berserah penuh sama Tuhan. Berserah penuh, termasuk pengalaman buruk kita di belakang. Kalau kita hidup dalam Taurat, kita hidup membangun mesbah hubungan dengan Tuhan. Keberhasilan tidak bisa dihindari. Keberhasilan itu bukan berarti sukses secara materi. Hidupmu akan penuh dengan rencana Bapa. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tunggu ya, hati-hati ayat 3 jangan dipakai untuk segala sesuatu. Karena tidak pernah dikatakan apapun yang diperbuatnya berhasil, tapi apa saja. Apa bedanya, Pastor? Apa saja yang diperbuatnya berhasil jika ia ditanam di tepi aliran air. Jika ia ditanam seperti pohon di pelataran Allah. Bukan seenak gua atau semau saya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kondisi berlaku. Maksudnya, kalau kita tertanam dalam kebenaran, apa saja yang kita buat dalam tuntunan kebenaran itu akan dibuatnya berhasil. Makanya jika kita ingin berhasil, kita mesti setia pada firman. Firman yang kita baca, firman yang kita dengar. Ya, firman yang berupa peneguhan, lewat mimpi penglihatan, lewat pengalaman, lewat orang lain. Terutama firman yang tertulis, logos di tangan kita, yaitu Alkitab, Kejadian, sampai Wahyu ini. Kita nggak bisa menggenapi seluruhnya dalam sehari, tetapi ayat ini akan melompat-lompat seperti rema, akan menuntun kita seperti pelita tiap hari. Kita nggak disuruh lulus langsung sekaligus, tapi ayat ini akan menjadi pedoman hidup kita sampai kita mati. Gak pernah gagal satu hari pun ada ayat yang melompat. Dan kalau kita dituntut respon hati, responi. Apa saja yang diperbuatmu setelah itu berhasil. Karena itu, kata apa saja di sini bukan apapun, tetapi apa saja yang sesuai dengan firman-Nya dan sesuai dengan panggilan Tuhan atas hidupmu. Makanya itu saya tidak berani ganti-ganti profesi. Meskipun kerja mungkin beberapa orang kadang-kadang bukan pilihan dia, kadang-kadang dia harus pindah kerja. Tetapi ada orang Kristen, anak Tuhan itu yang suka plan. Mau jadi pendeta, iya, mau jadi artis. Ini nggak ada kesengajaan sih, kalau ada kesamaan itu semua kebetulan ya. Saya nggak mikir apa-apa, siapa-siapa. Saya kalau depan kamera gini banyak lupa mau ngomong apa. Jadi saya nggak bisa mikirkan, Tuhan aja yang mengalir lewat mulut saya. Roh Allah yang hidup itu. Mau jadi pengkhotbah, mau jadi pendeta, lalu mau jadi politikus pula, lalu mau jadi artis, lalu mau jadi apa? Pertanyaannya, sana mau jadi apa? Tanya Tuhan yang jelas dulu. Sebentar mau ngambil ekonomi, lalu manajemen, nanti mau ngambilnya engineering, nanti mau ngambilnya science. Mau jadi dokter, besok susah mau jadi insinyur. Hai anak muda, tentukan jalur. Tapi Tuhan belum firman nih. Tapi apakah Anda tahu apa yang Anda mau? Jangan tanya Tuhan dulu. Sana harus tahu mau apa. Mintalah, kata Tuhan. Kadang-kadang minta itu kan dari sisi kita. Kita harus tahu dulu. Kalau kita hidup dalam kebenaran kan kita tahu. Kita tahu apa yang kita mau. Nggak mungkin kan kita mau sesuatu yang salah, kita ingini dosa karena kita tahu itu salah. Apa saja yang diperbuatnya berhasil itu berarti kenali kehendak Allah dan kejar panggilannya dalam hidupmu dan belajar setia dalam panggilan itu. Jangan gonta-ganti terus. Jangan menjadi belalang pelompat, lompat sini, lompat sana.
Nanti lihat ya, apa saja yang diperbuatnya nggak ada yang tuntas. Apa saja yang diperbuatnya selalu nggak ada yang berhasil. Selalu asal-asalan, hanya dangkal permukaan. Gini bosan, lompat lagi bosan, gitu lagi bosan. Apapun yang Anda lakukan, Anda mesti tekuni. Karena ketekunan itu salah satu daripada perbuatan Roh Kudus dalam diri kita. Apa saja diperbuatnya berhasil sini, bukan berarti selalu mulus, tidak ada masalah, jadi kaya, bukan. Tapi kalau kita setia pada firman setiap hari, dan kita belajar mengenali panggilan itu dan setia di dalamnya, semua outcome, hasil akhir usahamu, pasti ada stempel approval, ada stempel perkenanan Allah di dalamnya. Ada penyertaan. Ini bukan bicara tentang garansi, jaminan, pasti dapat semua yang kita inginkan, tetapi ini adalah sebuah janji bahwa akan ada Allah dalam setiap perbuatanmu. Apa saja yang diperbuatmu akan berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Ini lawan katanya tiba-tiba kontras di ayat 4, ditunjukkan bahwa lain cerita sama orang fasik. Mereka itu seperti sekam yang ditiupkan angin. Sekam di sini itu adalah kulit luar yang tipis sekali pada sebuah gandum. Seperti kacang tanah, itu ada kulit luarnya kan, kadang-kadang kemakan, kadang-kadang juga jatuh ke tanah. Dan itu kalau kena angin, dia nggak tahu, nggak ada arah, kemana angin itu bawa. Ini menunjukkan bahwa hidup orang yang tidak setia dalam firman dan dalam panggilannya, hidupnya tidak akan punya arti. Meaningless life, tak bermakna, dibawa kemana, ke shera-shera whatever will be, dibawa kanan, dibawa kiri, ngikut arah angin aja, nggak punya tujuan. Sampai kapanpun dia akan selalu, I don't know, nggak tahu. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sekali lagi diteguhkan di ayat 5 bahwa tidak bisa orang penuh Roh Kudus dan orang yang dirasuk roh jahat bisa berjalan bersama, itu nggak bisa. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Oke, jika ingin berhasil 3 poin ini, catat. Dengan ini saya selesai, kita berdoa. 1, jika ingin berhasil ya, pilihlah pertemanan. 2, bangunlah hidup doa dan firman. Haleluya. 3, setialah dalam panggilan. Udah gampang kan? 3 ini ikuti aja sepanjang tahun. Tidak akan Anda kesasar, tersesat kemana-mana. Pasti ketemunya setelah jalan benar. Maju sedikit, belok kanan sedikit, jangan belok kiri kanan, tidak boleh. Jalan lurus. Maju lagi setelah jalan yang benar, oleh karena namanya. Saya yakin Anda akan ketemu rumput hijau dan air tenang. Apapun profesimu, latar belakangmu, apapun goal dalam hidupmu, air hijau. Air hijau bukan, rumput hijau, air kok hijau. Rumput hijau, air tenang ada di depan. God is so good. Saya merasa di sini ada orang-orang yang belum kokoh dalam persekutuan dengan saudara seiman. Kalau Anda belum punya komunitas yang baik, tidak ada yang namanya komunitas sempurna. Yang ada adalah komunitas dalam terang. Di dalam terang itu kegelapan selalu akan diperangi, selalu ada peperangan rohani. Tapi minimal Anda berada di komunitas terang. Kalau Anda belum, tulis aja di kolom komentar atau di live chat, tulis CG. Saya akan utus orang-orang kami untuk menghubungi Anda. Meskipun setan tentunya ada di mana-mana. Dan paling tidak di tempat ini, dia akan diperangi. Tapi kalau Anda di kelompok yang salah, kumpulan pencemooh, setan di situ dirayakan. Mana mungkin belenggu lepas. Mari saya ajak Anda, kalau Anda belum, saya merasakan ada banyak orang-orang jiwa yang lonely dan masih merana. Tulis saja CG. Saya akan utus orang untuk segera hubungi Anda. Nanti yang tulis hashtag CG, saya minta kepada tim yang bekerja saat ini di balik layar, segera hubungkan. Seperti biasanya, seperti luar biasanya. Nah, kalau Anda merasa lonely hari ini, Anda tidak punya saudara seiman, rekan, mungkin Anda sudah ke gereja juga, tapi Anda tidak punya hubungan yang dalam dengan saudara seiman, sehingga Anda selalu membutuhkan pertemanan-pertemanan yang salah. Saya dorong Anda untuk tegas dengan dirimu. Ya? Nah, berdoa, termasuk ini bukan cuma anak muda. Di luar sana itu banyak teman tapi mesra. Sudahlah, bereskan dulu ayat 1. Ayat 2 pasti dengan mudahnya ya hidup sesuai dengan Taurat Tuhan. Saya berdoa untuk setiap orang yang merasa dirinya
masih kosong atau hampa, letakkan tangan di dada, saya doakan untuk Anda. Tuhan Yesus, urapi Tuhan setiap orang-orang ini. Setiap keluarga Saat Teduh yang merasa masih sendiri dan lonely ini. Di dalam nama Yesus, aku berdoa supaya mereka menemukan teman di dalam Tuhan. In Jesus name. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Yang tidak sempurna didorong ke arah sempurna. Aku berdoa mereka menemukan partner-partner dalam Kristus, dan orang-orang keluarga Saat Teduh yang bersama yang juga belum mendapatkan jodoh. Di dalam nama Yesus aku berdoa supaya mendapatkan jodoh yang dari Tuhan, yang takut akan Allah. Dalam nama Yesus. Tuliskan di live chat seperti biasanya semua kebutuhan doa Anda, saya mau doakan. Ya, mari kita ulurkan tangan ke depan, kita sama-sama sepakat mendoakan setiap jiwa dalam pergumulan. Tuhan, dengarkan ada banyak 1001 permasalahan yang dihadapi oleh keluarga Saat Teduh, bahkan permohonan keinginan doa. Hamba berdoa Tuhan menilik dari sorga, Engkau yang maha tahu mengerti maksud roh itu. Ketika kami tadi berdoa di dalam bahasa lidah, aku berdoa untuk setiap keluarga Saat Teduh, jamah mereka, sembuhkan yang sakit Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Letakkan tanganmu. Ada satu orang yang mencari cincin kawinnya, hilang dari kotak yang biasa ditaruh di sana, di rumah. Roh Kudus berkata begini, ujilah, cari lagi di kotak itu. Jangan kau berkata, aku sudah cari berkali-kali di sana, udah nggak ada. Sekarang ada di situ, cari. Malaikat sudah kembalikan di sana. Anda sedih sekali karena cincin itu hilang, karena itu adalah cincin yang diberikan, bahkan yang itu peninggalan cincin itu. Dan itu dikasih ke Anda, peninggalan orang tua, kasih ke Anda. Jadi bukan bicara soal nilainya gimana Anda terpukul. Anda kembali ke kotak itu ya, nggak tahu di mana, jangan beritahu orang lain supaya mereka nggak tahu Anda taruh perhiasan Anda di mana, tapi di kotak itu kembali cari di situ. Tuhan sayang sama Anda, nggak tahu Anda ini siapa. Tuhan sangat cinta Anda. Malaikat taruh di situ. Go cari di sana, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya melihat ada satu orang ringkas suntiknya, suntik diabetesnya. Anda tidak akan perlu, tiba-tiba tubuh Anda, diabetesnya berangsur baik. Anda cek lagi, nggak mungkin itu. Tetapi kok bisa tiba-tiba normal dan normal terus. Anda tidak akan butuh suntik itu, tapi jangan main hakim sendiri. Pergi ke dokter, nanti lihat Anda dites semuanya, diabetesmu pergi, aku patahkan dalam nama Yesus, aku cabut diabetes itu. Dan semua kutuk keturunan itu sampai anak-anak Anda khawatir anak Anda juga suatu hari akan kena, tidak akan. Kutuk Adam dan Hawa diputuskan sekian sampai Anda dan Anda sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertaimu. Keberhasilan dari Tuhan akan mengikutimu dari nama Yesus. Haleluya. Amin.